Kembali dari dunia abadi, audiobook, novel silat, episode 341. Saya punya ide yang bisa membuatnya meninggalkan tempat itu lebih awal, Tuan, kata Tang Ahlang sambil tersenyum. Ide apa? Tanya Tang Xiu. Tang Ahlang mendekatkan diri pada Tang Xiu dan membisikkan beberapa patah kata. Senyum di wajah Tang Xiu semakin cerah dan dia mengangguk setuju. Ya, metodenya mungkin tidak masuk akal. Tetapi itu memang yang paling sederhana dan paling efektif. Lakukanlah, suruh dia meninggalkan Green Summit Bazaar secepatnya, di Tipsy Lunar House. Disebut-sebut sebagai restoran paling mewah di Green Summit Bazaar, tempat ini dikenal menyajikan hidangan lezat dan anggur berkualitas, yang membuat banyak orang yang gemar menikmati makanan enak tinggal dan lupa pulang sambil menghabiskan emas dan perak seolah-olah tidak ada hari esok. Sebagai tuan muda klan Hunter, Scarlet Hunter memiliki status terhormat dan banyak pilihan dalam hidup. Salah satunya adalah menjadi pencinta kuliner. Foie gras abadi, lidah rusa, dan ikan karet biru. Saat hidangan lezat diantar, Scarlet Hunter melahapnya dengan lahap dan terus menenggak anggur abadi. Setelah menghabiskan makanan mewah itu, dia menyeka sudut mulutnya dengan puas dan mengeluh. Green Summit Bazaar memang tempat yang bagus. Begitu banyak bahan-bahan khusus yang tidak tersedia di banyak tempat, tetapi Anda dapat menemukannya di sini. Ya, tempat ini sangat hebat. Kita harus berbalik dan membeli banyak bahan-bahan berharga dari alam iblis nanti. Dipahami? Seorang lelaki tua dari 4 dewa emas menjawab dengan hormat. Scarlet Hunter kemudian berbalik untuk melihat keluar jendela. Senyum muncul di sudut mulutnya dan dia berkata dengan ringan. Bocah itu agak menarik. Dia tiba-tiba belum meninggalkan Green Summit Bazaar dan pergi berbelanja akhir-akhir ini. Meskipun banyak barang yang dibelinya tidak berguna bagi kita, barang-barang itu masih bisa dijual dengan harga tinggi. Kalian semua, dengarkan aku, jika dia tidak pergi dalam 10 hari, semprotkan sedikit soul chasing scan padanya. Selama dia berani keluar dari Green Summit Bazaar, aku akan mengambil nyawa dan kekayaannya. Bawahan ini pasti akan menangani masalah ini dengan baik, Tuan muda, kata lelaki tua itu dengan hormat. Scarlet Hunter mengangguk senang dan berkata sambil mengelus dagunya. Aku lupa kapan terakhir kali aku dimarahi orang lain. Sudah berapa lama? Sejujurnya aku sangat marah ketika dia memakiku, tetapi sekarang aku merasa sedikit aneh. Jangan langsung membunuhnya, aku akan menutup mulutnya dan mengutuknya sebelum membunuhnya. Tiba-tiba, telinganya bergerak. Setengah jam kemudian, ekspresinya berubah menjadi tidak percaya dan amarah berkobar di matanya. Pandangannya beralih ke jalan di bawah jendela dan terpaku pada beberapa orang yang lewat yang sedang asyik mengobrol sambil bergegas di jalan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, pergi dan tangkap bajingan-bajingan itu. Bab 1308 Perampokan. Di hadapan orang luar, Scarlet Hunter selalu merasa benar sendiri dan bersih. Ia menganggap reputasi klan dan dirinya lebih penting daripada hidupnya sendiri. Meskipun ia melakukan banyak perbuatan tercela, semua itu dilakukan secara rahasia dan ia selalu berusaha sebaik mungkin untuk menghapus semua jejaknya sedini mungkin. Namun, dia mendengar orang-orang yang lewat di bawahnya mendiskreditkan dan memfitnahnya. Mereka tidak hanya mengatakan bahwa dia memalukan dan berbahaya, tetapi mereka juga mengatakan bahwa dia homoseksual dan memiliki hewan peliharaan jantan secara pribadi. Persetan dengan bajingan-bajingan ini, Scarlet Hunter mengepalkan tinjunya, matanya dipenuhi kegilaan dan niat membunuh saat dia melihat keempat anggota tubuh pejalan kaki itu dibuang seperti anjing mati. Dia bangkit dan mendatangi pria yang baru saja mengolesinya. Sambil meraih mantelnya, dia berteriak dengan keras. Dewa ini adalah Scarlet Hunter, tuan muda klan Hunter. Permusuhan macam apa yang pernah kita miliki yang bahkan membuatmu melemparkan kotoran seperti itu ke wajahku dan merusak reputasiku? Pria yang anggota tubuhnya dibuang itu menatap dengan takut. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, tidak, orang rendahan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membuat permusuhan dengan tuan muda Hunter. Itu semua berasal dari rumor yang beredar di mana-mana di Green Summit Bazaar. Semua yang kukatakan kudengar dari orang lain. Apa? Scarlet Hunter lumpuh. Bahkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun, dia tidak pernah menyangka ada orang yang akan menyebarkan rumor tentang dirinya.
Siapa yang mencoba mencoreng namanya? Siapa yang ingin dia terkenal? Ia tidak menyadari bahwa banyak orang di restoran itu yang sedang memperhatikannya. Ia tidak menyadari bahwa tindakannya mengirim keempat anak buahnya untuk memukuli keempat pejalan kaki itu karena marah telah disaksikan oleh orang-orang itu. Semua rumor yang didengarnya terbukti dengan menyaksikan perbuatannya. Karena alasan inilah setiap rumor yang memfitnahnya telah dilakukan dengan sengaja dan sekarang dianggap serius di mata semua orang. Di sampingnya, mata pemimpin tua itu dipenuhi dengan cahaya dingin dan dia berkata, "Seseorang pasti sengaja menyebarkan rumor itu, Tuan Muda. Mereka pasti ingin menghancurkan reputasi Anda. Bawahan Anda akan menemukan mereka dan membuat mereka mati tanpa tempat pemakaman. Selidiki dan temukan mereka," bentak Scarlet Hunter. "Mereka yang berani menindasku harus dicabik-cabik." Semua orang yang menyaksikan kejadian ini saling bertukar pandang. Membunuh para pelaku agar mereka mati tanpa tempat pemakaman? Bahkan sampai mencabik-cabik mereka? Dari pernyataannya saja sudah cukup menunjukkan betapa kejamnya orang ini. Pejalan kaki yang anggota tubuhnya dibuang dan dibiarkan tergeletak di lantai tiba-tiba tanpa ketakutan dan berteriak. "Aku tahu siapa tukang gosip itu. Mereka telah meninggalkan Green Summit Bazaar dan aku mendengar mereka menuju Blackwind Wood." "Siapakah orang-orang ini?" teriak Scarlet Hunter dengan keras. "Entahlah, kami sama sekali tidak tahu siapa mereka." Pejalan kaki itu menjawab dengan putus asa. "Saya baru saja mendengar ada seseorang di antara mereka yang menyebarkan rumor itu dan, setelah meneriakkan itu, dia mengatakan bahwa mereka akan pergi ke hutan Blackwind untuk berburu binatang buas. Namun, kami tidak yakin apakah dia orang pertama yang menyebarkan rumor itu. Aku tidak peduli apakah dia pelakunya atau bukan. Mereka yang berani mengarang dan menyebarkan rumor untuk memfitnahku harus membayar harga yang menyakitkan." Scarlet Hunter bersenandung dingin. "Ayo pergi ke Blackwind Wood." Di sampingnya, salah satu tetua Dewa Emas berkata, "Tuan Muda, ini berita yang tidak dapat dipercaya. Orang-orang itu belum tentu pergi ke hutan angin hitam. Lebih baik aku percaya daripada tidak punya petunjuk sama sekali." Scarlet Hunter mencibir, "Kita pasti akan menemukan bajingan-bajingan itu asalkan kita mengikuti petunjuknya." 15 menit kemudian, Scarlet Hunter, bersama dengan 4 bawahannya emas abadi, muncul di persimpangan jalan Green Summit Bazaar. Matanya yang tajam menyapu sisi kedai teh dan dia mendengus dingin sebelum pergi. Ia yakin bahwa orang yang memarahinya adalah orang yang akan menjadi lemah setelah ditundukkan. Namun, ia masih jauh lebih baik daripada orang-orang yang menyebarkan rumor dan memfitnahnya, orang-orang yang paling ia benci. 15 menit telah berlalu. Tang Xiu memimpin Tang Ahlang, Dragonfly, dan Battle Peng menuju hutan angin hitam yang diberikan oleh 6 bawahan Dewa Emas lainnya. Mereka maju dengan kecepatan sedang, dan setengah jam kemudian, mereka muncul di dekat sekelompok orang yang sedang bertarung. Ledakan. Seberkas cahaya menghantam dada seorang emas abadi tahap awal dari klan Hunter, menyebabkan tubuhnya terbang terbalik seperti layang-layang yang putus. Scarlet Hunter dan 3 emas abadi lainnya tampak ketakutan. Mereka ingin menyelamatkan rekan-rekan mereka, tetapi keenam musuh ini begitu kuat sehingga mereka putus asa. Itu dia. Saat Scarlet Hunter melihat kelompok Tang Xiu, raut putus asa di wajahnya semakin terlihat. Saat ini, dia akan bodoh jika tidak menyadari bahwa semua lelucon ini ditujukan untuk menjebaknya. Dia bahkan tahu bahwa orang-orang yang menyebarkan rumor untuk memfitnahnya adalah Tang Xiu dan anak buahnya. "Siapa kau sebenarnya, dasar pencuri?" geram Scarlet Hunter dengan geram sambil melawan balik dengan putus asa. Sambil tersenyum menghina, Tang Xiu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Heh, tidak perlu tahu siapa aku. Kaulah yang memilih menjadi hantu bodoh." "Meh, salah, kau akan menjadi orang-orang yang hilang karena tidak mungkin bagimu untuk menjadi hantu yang bingung, bukan? Kau secara sukarela mengakui kekalahan di Green Summit Bazaar." Scarlet Hunter menggeram marah lagi. "Apakah itu disengaja dari pihakmu?" "Tentu saja," Tang Xiu menjawab sambil tersenyum. "Jika aku tidak melakukannya dengan sengaja, bukankah itu akan sangat murah bagi pemilik toko Great Demon itu karena kau akan memberinya jutaan kristal abadi? Daripada memberinya uang gratis, lebih baik aku membiarkannya untuk kuambil. Ngomong-ngomong,
Aku harus berterima kasih padamu. Aku tidak akan berani menghabiskan semua kristal abadi dan esensi kristalku jika kau tidak mengarahkan niat membunuhmu padaku. Apakah kau tidak takut dengan pembalasan klan Hunterku? Teriak Scarlet Hunter dengan marah. Membunuh dan menghancurkan adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Tang Xiu mencibir. Kau pikir klan Huntermu akan tahu siapa yang membunuhmu hari ini? Hei, kalian, lakukan yang terbaik dan jaga keselamatan kalian. Dipahami? 6 Dewa Emas tidak lagi menahan diri. Mereka semua adalah karakter kejam yang seringkali berada di ambang hidup dan mati. Bahkan artefak dan senjata mereka disempurnakan oleh Tang Xiu, menyebabkan kekuatan mereka melambung tinggi dibandingkan sebelumnya. Tebas! 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 Sinar pedang terus berkedip disertai cahaya bilah pedang yang berterbangan ke segala arah. Scarlet Hunter hanya menyaksikan saat 3 pelindung emas abadi miliknya dibantai dengan mudah oleh musuh. Bahkan jiwa abadi mereka tidak dapat melarikan diri dan dipelintir dan dihancurkan oleh pedang abadi dan artefak hingga tak terlihat. Dia telah melalui banyak krisis sebelumnya, tetapi dia tidak pernah sedekat ini dengan kematian seperti sekarang. Jangan bunuh aku akan mengembalikan pil racun miasma dan 10 juta kristal abadi lainnya. Tang Xiu memutar matanya dan memarahinya. Apa kau bodoh? Selama kau terbunuh, pil racun miasma dan 10 juta kristal abadi itu bukan satu-satunya yang akan menjadi milikku. Semua kekayaanmu akan menjadi milikku. Hadapi dia dan bunuh dia. Engah. Scarlet Hunter dipenggal dan tubuhnya hancur dalam sekejap. Bahkan jiwa abadinya dihancurkan oleh pedang Qi dan menghilang di antara langit dan bumi. Tang Xiu menerima 5 cincin spasial. Setelah menghapus tanda pada cincin tersebut, indera spiritualnya menyapu ruang di dalamnya dan dia langsung tampak bahagia. Dia menemukan cukup banyak kekayaan di dalamnya. Ada 2,4 juta esensi kristal saja dan batu abadi serta kristal yang tak terhitung jumlahnya. Total kekayaan yang ditambahkan bernilai lebih dari 310 juta. Lebih jauh, ada juga banyak sumber daya kultivasi dan banyak barang berharga di dalam cincin Scarlet Hunter. Sedangkan untuk cincin dari 4 dewa emas lainnya, ada juga sejumlah besar batu abadi, kristal, dan esensi kristal. Jumlah terakhir setelah dia menghitungnya adalah 4,6 juta esensi kristal, 120 juta kristal abadi, dan 80 juta batu abadi. Barang-barang lainnya bernilai sekitar 5 juta esensi kristal. Hancurkan jejak pertempuran dan segera evakuasi. Tang Xiu enggan untuk bertempur dengan klan Hunter. Dia sangat menyadari bahwa kekuatan Kekaisaran Tang Agung saat ini belum mampu mengalahkan klan ini. Bagaimanapun, klan ini memiliki dewa emas sempurna di pucuk pimpinan. Begitu kedua belah pihak bertarung, bahkan jika mereka dapat menemukan bantuan asing dan mendapat bantuan Nin Nether Swordmaster, mereka pasti akan menderita kerugian besar. 2 jam kemudian, Tang Xiu telah meninggalkan tempat kejadian sejauh puluhan ribu kilometer ketika puluhan sosok berkelebat dan bergerak secepat kilat di hutan angin hitam. Semua sosok ini adalah ahli dari klan pemburu. Leluhur klan telah menyihir seni rahasia dan akhirnya menentukan tempat di mana kelima orang itu terbunuh, yang menunjuk ke tempat ini. Namun, mereka mencari dengan keras untuk waktu yang lama hanya untuk menemukan jejak perkelahian di sini. Tetapi mereka tidak dapat menemukan sisa-sisa kelompok Scarlet Hunter yang beranggotakan 5 orang. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka bahkan mencari di seluruh Green Summit Bazaar, mengumpulkan berbagai berita dan intel, tetapi tidak ada informasi tentang pembunuh yang dapat ditemukan di pengadilan gelap. Demon Venerable yang seperti bola bundar itu memperhatikan beberapa orang kuat dari klan Hunter yang pergi dengan mata berbinar. Dia tidak menyangka bahwa pemuda yang membeli banyak barang di sini ternyata memiliki keberanian yang begitu besar untuk membunuh tuan muda klan Hunter. Perlu dicatat bahwa di Hessen Castle Domain Abadi, selain dari Nyonya Empyrean Lady dan 2 klan lain yang lebih kuat dari klan Hunter, tidak ada yang bisa melawan para Hunter. Membunuh tuan muda klan ini sama beraninya dengan tindakan yang nekat. Dengar, kau dilarang mengungkapkan sepatah kata pun tentang apapun yang telah terjadi di sini, Capice? Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Great Demon Venerable berbicara dengan sangat serius setelah terdiam cukup lama. Beberapa pria mengangguk satu demi satu. Salah satu dari mereka kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang mulia, menurut Anda apakah orang itu
Diam, Great Demon Venerable dengan dingin menghentikannya. Pria itu mengerut dan tampak ketakutan. Great Demon Venerable memaksakan senyum masam dan berkata, "Kami adalah pebisnis, tujuan kami adalah menghasilkan uang. Kami tidak boleh terlibat dalam urusan apapun yang muncul dari apapun. Selain itu, aku punya firasat bahwa Kastil Hessen tidak akan sepi di masa mendatang." Pria lain tampak bingung dan berkata, "Yang mulia, bahkan jika Tuan Muda Klan Hunter terbunuh, itu tidak akan berdampak pada seluruh situasi Kastil Hessen, kan? Paling-paling, para hunter hanya akan menimbulkan masalah." Great Demon Venerable mencibir. "Apakah menurutmu orang itu orang awam yang lemah bahkan jika dia berani membunuh Tuan Muda Pemburu? Apakah menurutmu dia sendiri tidak memiliki latar belakang yang menonjol? Yang terpenting, Tuan Muda Pemburu sendiri sangat kuat dan keempat anteknya adalah pembangkit tenaga listrik emas abadi. Namun, mereka dapat dibantai secara diam-diam dan semua jejak telah terhapus. Apakah menurutmu kelompok seperti itu lemah?" Bab 1309 dirampok. Great Demon Venerable menoleh keluar toko dan berbicara dengan suara yang jauh lebih pelan. Cukup banyak ahli yang datang ke Kastil Hessen baru-baru ini. Beberapa dari mereka adalah Dewa Emas Sempurna. Ahli lainnya dari beberapa domain dewa tetangga datang karena pertaruhan antara Nine Nether Swordmeister dan Yang Mulia Netherworld. Mereka bergegas ke kota Raja Pengamat Bulan. Di permukaan, seluruh kota Raja Pengamat Bulan tampak stabil, tetapi beberapa gelombang gelap sudah bekerja di belakang layar. Jika berita tentang Tuan Muda Klan Hunter bocor dengan sembarangan dari tebakan liar yang keluar dari mulutmu, kamu dapat memperkirakan bahwa kita akan mendapat masalah besar. Beberapa orang saling bertukar pandang dan akhirnya menyadari keseriusan masalah ini dan berjanji tidak akan bicara omong kosong lagi. Great Demon Venerable melambaikan tangannya dan berkata, "Nanti aku akan memberimu masing-masing 100 kristal abadi. Kamu harus tinggal di toko dan berkultivasi sepanjang waktu. Aku akan jalan-jalan untuk bertemu dengan beberapa teman lamaku." Di Paviliun Pengamatan Bintang, Tang Xiu baru saja kembali dan mendengar dari Guyan Er bahwa 6 anggota tahap pembentukan roh dari pasukan harimau, serta seorang pejabat tinggi Kekaisaran Tang Besar Chen Xiaohua, telah menghadapi penyergapan dari sekelompok ahli yang tidak dikenal. Pihak lain memiliki seorang abadi di belakang, tetapi untungnya bagi pihak mereka, monster abadi yang melindungi mereka muncul tepat waktu dan menyelamatkan mereka dari pembunuhan. "Siapa pihak lainnya?" tanya Tang Xiu dengan suara dingin dan berat. "Belum ada berita. Departemen Intelijen kami belum menyiapkan jaringan intelijen di sini dan, karena kami belum mengenal tempat ini dan penduduk aslinya, kami belum dapat mengetahui siapa pihak lainnya," kata Guyan Er. "Namun, 2 dewa emas telah dikirim untuk mengejar mereka. Mereka seharusnya dapat menyelesaikan masalah di sana." "Di mana tempatnya?" tanya Tang Xiu. "Di tempat kering sungai Deep Soil," kata Guyan Er. "Ayo kita lihat," kata Tang Xiu. "Kita bertemu banyak sekali ahli dalam perjalanan pulang. Banyak dari mereka seharusnya menyusul dari domain abadi lainnya. Kurasa kota Raja Pengamat Bulan tidak akan terlalu damai dalam beberapa hari mendatang." Merasa bingung, Guyan Er bertanya, "Peristiwa besar apa yang akan terjadi di sini? Apakah pertaruhan antara 2 dewa emas sempurna bukan peristiwa besar?" Tang Xiu berkata dengan enteng. "Kastil Hessen ini hanyalah domain dewa kecil karena tidak ada ahli tahap supremasi di sini. Oleh karena itu, masalah yang berkaitan dengan dewa emas sempurna sudah menjadi masalah serius dan menakutkan bagi miliaran lapisan masyarakat lainnya di sini." "Anda benar, Guru," Guyan Er mengangguk setelah mendengar. "Mungkin ada beberapa dewa emas sempurna di seluruh wilayah Kastil Hessen. Bahkan di antara jutaan dewa emas sempurna, kemunculan seseorang yang maju ke tahap supremasi di antara mereka belum tentu terjadi. Jadi pertaruhan antara 2 dewa emas sempurna memang masalah besar di sini. Namun, tingkat kultivasi orang-orang Kekaisaran Tang Agung kita belum tinggi. Jika Anda ingin menahan mereka dan membiarkan mereka memahami situasi di dunia abadi dan mencegah mereka membuat masalah, saya pikir itu seharusnya tidak menjadi masalah. Kekaisaran kita memiliki terlalu banyak orang dan kecelakaan pasti akan terjadi," kata Tang Xiu. "Saya telah memutuskan untuk mengunjungi arena narapidana lagi dalam waktu dekat untuk membeli sejumlah emas abadi lainnya. Kita punya 20 dewa emas dan jumlahnya memang terlalu sedikit.
Membeli kelompok lain memang akan memungkinkan kita menghadapi bahaya apapun yang kita hadapi di masa depan. Guyan R. mengangguk. Di daerah kering sungai Deep Soil. Dua dewa emas dari Kekaisaran Tang Agung, monster abadi tahap dewa surgawi, berdiri di depan Chen Xiaohua dan keenam anggota pasukan harimau, menghadapi sekelompok dewa di depan. Pada saat ini, darah hijau membasahi pakaian monster abadi tahap surgawi abadi. Bahkan pedang abadi di tangannya telah terpotong menjadi dua, sedangkan Chen Xiaohua dan 6 anggota pasukan harimau semuanya terluka dan tampak sangat menyedihkan. Sedangkan untuk pihak lainnya, kelompok tersebut terdiri dari 18 orang secara keseluruhan. Selain dari seorang ahli abadi mendalam di antara mereka, ada 4 dewa surgawi dan sisanya adalah para kultivator di tahap pembentukan roh. Keempat dewa surgawi dan dewa mendalam itu mengelilingi seorang kultivator muda tahap pembentukan roh. Pemuda itu tampak sangat muda, tampaknya berusia 17 tahun lebih. Sosoknya ramping dan wajahnya pucat, tetapi raut wajahnya yang nakal dan suka memberontak tampak jelas. Serahkan paduan berlian ungu itu dan korbankan nyawamu. Jika tidak, saat para tetua klan Night Wolf tiba di sini, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Tatapan mata pembunuh anak laki-laki itu tertuju pada anggota Kekaisaran Tang Agung saat dia mengancam. Meskipun Chen Xiaohua terluka parah, matanya bersinar dingin. Setelah berjalan ke sisi dua dewa emas, dia berkata dengan dingin. Kami adalah orang pertama yang mendapatkan paduan berlian ungu, jadi mengapa kami harus memberikannya kepadamu? Aku sudah memberitahumu bahwa kamu bisa mendapatkannya jika kamu membayar 1 juta kristal dewa. Kalau tidak, jangan pernah memikirkannya. Remaja itu mengepalkan tinjunya dengan mata penuh niat membunuh. Dia mengusap dagunya dan berkata, tidak seorang pun berani merebut apapun yang disukai Wonder Sky Night Wolf. Tidak seorang pun, kau tetap harus menyerahkannya kepadaku meskipun kau mendapatkannya terlebih dahulu. Tuan mudamu sekarang marah, sangat marah. Aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman jika kau tidak memberikannya kepadaku sekarang. Setelah mengatakan itu, sebuah labu emas ungu muncul di tangannya dari udara tipis. Dia menarik keluar gabusnya dan minum anggur abadi, dengan bangga menyatakan. Kalian seharusnya dari domain abadi lainnya, kan? Untuk berpikir bahwa kalian tidak pernah mendengar tentang klan Night Wolf, kalian benar-benar sangat bodoh. Biarkan aku memberitahumu, klan Night Wolfku adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Raja Pengamat Bulan. Kami memiliki dewa emas yang tak terhitung jumlahnya dan leluhur kami adalah dewa emas tahap akhir. Sayang sekali leluhur harus bertemu teman-temannya di kota Raja Pengamat Bulan. Tapi sepertinya leluhur bisa segera bergegas ke sini. Kalian semua akan mati dengan sangat menyedihkan jika kalian tidak menyerahkan paduan berlian ungu itu. Emas abadi tahap akhir? Kedua dewa emas tahap akhir itu memancarkan tatapan menghina. Namun, mereka hanya bertanggung jawab untuk melindungi rakyat Kekaisaran Tang Besar, dan tidak mudah untuk menangani masalah itu sendiri. Oleh karena itu, mereka hanya menatap Chen Xiaohua. Selama Chen Xiaohua memberi perintah, mereka akan segera menyerang dan membunuh. Namun, Chen Xiaohua agak ragu-ragu. Dia tidak tahu bahwa dua orang kuat di sekitarnya juga merupakan dewa emas tahap akhir. Dia teringat perintah yang mulia untuk tidak melakukan apapun yang akan menimbulkan masalah di luar. Lebih jauh, dia tidak tahu banyak tentang situasi di dunia abadi, dan dia tidak yakin seberapa besar kekuatan klan di dunia abadi. Oleh karena itu, dia terus ragu-ragu, bingung bagaimana dia harus bertindak. Tiba-tiba, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke arah kota Raja Pengamat Bulan karena mereka bisa merasakan datangnya beberapa aura besar ke arah mereka. Di antara aura-aura itu ada aura yang membuat dua pembangkit tenaga listrik emas abadi dari Kekaisaran Tang Agung merasakan krisis. Wus! 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 Hanya dalam beberapa tarikan napas, puluhan sosok itu muncul di hadapan semua orang. Wonder Sky, aku menerima pesanmu. Apa yang terjadi di sini? Seorang lelaki tua di depan bertanya dengan alis berkerut. Wonder Sky Night Wolf buru-buru berteriak. Leluhur, paduan berlian ungu yang kuinginkan telah dirampok oleh sekelompok bajingan ini. Awalnya, pertarungan itu terjadi antara junior di bawah tahap abadi. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengalahkan kita, monster abadi itu ikut campur.
Setelah tidak dapat mengalahkan kita, kemudian datang beberapa pembantu lainnya. Kedua orang itu kemungkinan adalah dewa abadi yang mendalam. Nightwolf yang sangat tangguh dalam hal bela diri. Dia adalah leluhur klan Nightwolf yang telah menembus ke tahap emas abadi sempurna beberapa dekade lalu. Karena dia orang yang rendah hati, hanya segelintir orang di seluruh kota Raja Pengamat Bulan yang tahu bahwa dia telah menjadi emas abadi sempurna. Dia menatap kedua emas abadi dari Kekaisaran Tang Agung dengan alis yang sedikit berkerut. Dia bisa merasakan dengan jelas bahwa meskipun kedua orang ini memiliki aura emas abadi, ada sesuatu tentang mereka yang membuatnya sedikit waspada. Hanya beberapa dewa emas tahap akhir yang lemah dan remeh. Bunuh saja mereka jika kau mau. Mata seorang pria gemuk setengah baya yang berdiri di samping serigala malam bela diri yang luas berkilat jijik saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Mengingat statusnya sendiri sebagai dewa emas sempurna dan juga Nin Nether Swordmeister, dewa emas sempurna tingkat menengah di sebelahnya, Fastly Marshall tiba-tiba merasa rileks. Dia kemudian mencibir dan berkata, memang, dewa emas memang memiliki beberapa kemampuan, tetapi membunuh mereka masih merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Ekspresi Chen Xiaohua berubah. Dia sangat menyadari ekspresi kedua dewa emas di sekitarnya yang berubah warna. Pemandangan itu langsung menimbulkan firasat buruk di hatinya. Dia tahu bahwa kemungkinan besar dia akan menghadapi masalah yang menyusahkan. Namun, dia menggertakkan giginya dan melangkah beberapa langkah ke depan dan berbicara dengan suara berat. Kalian semua mungkin adalah orang-orang yang kuat dan kemungkinan besar adalah dewa emas sempurna. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan orang-orang Kekaisaran Tang Agung lainnya. Aku akui bahwa aku sama sekali bukan lawanmu. Aku akan menyerahkan paduan berlian ungu dan kalian dapat membunuh kami semua, tetapi abaikan yang lainnya karena mereka tidak terlibat. Apa-apaan Kekaisaran Tang besar ini, ya? Sekelompok pengecut, Fastly Marshall Nightwolf mencibir. Dia hendak menyerang setelah mengatakan itu ketika di sampingnya, Nin Nether Swordmeister, yang ekspresinya berubah aneh, dengan cepat mengangkat tangannya untuk menghentikannya ketika dia hendak menyerang. Si gendut menatap Chen Xiaohua dan bertanya, kamu bilang kamu orang Kekaisaran Tang besar? Apakah ada orang di Kekaisaran Tang besar yang disebut Kaisar Surgawi Tang besar? Kaisar Langit Tang Agung? Chen Xiaohua tahu bahwa itu adalah nama samaran Tang Xiu di dunia abadi dan menjawab dengan acuh tak acuh. Dia adalah Kaisar Kekaisaran Tang besar kita. Nin Nether Swordmeister tercengang. Dia segera beralih ke dua dewa emas dan bertanya, kalian berdua dibeli oleh Kaisar Langit Tang Agung dari arena narapidana, bukan? Salah satu dari mereka menjawab. Benar, Nin Nether Swordmeister tersenyum paksa dan melambaikan tangannya. Saudara Fastly Marshall, mari kita hentikan ini dan lupakan saja, oke? Aku akan menjadi pembawa damai di sini dan memberikan paduan berlian ungu kepada orang-orang Kekaisaran Tang besar ini. Fastly Marshall Nightwolf terkejut dan bertanya, saudara Nin Nether, apakah kamu kenal Kaisar Surgawi Tang Agung ini? Bukan hanya aku yang mengenalnya, tapi aku juga orang yang membeli dua emas abadi ini dari arena narapidana dan memberikannya kepada Tang Lilbro. Awalnya, dia membeli total 20 emas abadi tahap akhir dari arena narapidana. Terkesiap. Ketidakpercayaan tergambar di wajah Fastly Marshall dan dia berkata dengan heran. Saudara Nin Nether, apa asal-usul Kaisar Langit Tang Agung ini? Tidak disangka dia sepadan dengan... Ngomong-ngomong, aku sendiri juga penasaran dengan identitas Tang Lilbro. Nin Nether Swordmeister menyela. Tapi setiap orang punya rahasia masing-masing. Dia tidak mau mengungkapkannya kepadaku, jadi tentu saja aku tidak memaksanya. Lagi pula, aku pernah bertaruh dengannya sebelumnya dan tidak menyangka akan kalah darinya. Itulah sebabnya dia juga menjadi salah satu ajudan asingku 3 bulan kemudian. Bab 1310, Anjing-Anjing Pas. Fastly Marshall Nightwolf merenung sejenak sebelum mengangguk pelan. Karena saudara Nin Nether berperan sebagai pembawa damai, maka semuanya baik-baik saja. Itu hanya paduan berlian ungu yang remeh, sesuatu yang juga tidak menarik perhatianku. Wonder Sky Nightwolf sendiri tidak tahu tentang identitas Nin Nether Swordmeister. Dia merasa cemas setelah mendengar pernyataan itu dan berteriak.
Mengapa kamu mendengarkan kata-kata orang luar, leluhur? Paduan berlian ungu itu dapat memperkuat tulangku dan membuatnya sekuat milik ahli menyeberangi kesengsaraan. Kamu harus membantuku mendapatkannya. Dasar bocah kurang ajar. Kilatan dingin melintas di mata Fastly Marshall Nightwolf. Meskipun merasa enggan, dia tetap menampar wajah Wonder Sky, membuat pemuda itu terlempar beberapa meter sebelum dia perlahan berbalik dan melihat ke arah kota Raja Pengamatan Bulan. Pada saat yang sama, semua orang juga bergeser ke arah kota Raja Pengamat Bulan karena mereka bisa merasakan beberapa aura besar datang. Hai, saudara 9 neter. Aku tidak menyangka kau ada di sini. Dikelilingi oleh sekelompok orang, Tang Xiu datang ke depan kerumunan dengan senyum cerah di wajah tampannya. Awalnya aku berada di kota Raja Pengamatan Bulan, mengobrol dengan Brother Fastly Marshall. Namun, aku tidak menyangka dia akan menerima pesan minta tolong dari keturunannya, jadi aku mengikutinya ke sini. Sungguh mengejutkan, aku tidak menyangka bahwa Junior Nightwolf Clan ternyata berselisih dengan orang-orangmu. Tang Xiu mengangguk sambil tersenyum dan dengan cepat melemparkan 8 pil penyembuhan abadi ke kelompok Chen Xiaohua. Kemudian, dia menoleh ke Fastly Marshall Nightwolf dan tersenyum tipis. Kalau begitu, Anda adalah Tuan Fastly Marshall Nightwolf, ya? Fastly Marshall mengernyit dalam-dalam, karena dia tidak pernah menyangka kalau bantuan asing yang disebut oleh Nin Nether Swordmaster ternyata adalah seorang pemuda yang tampaknya baru saja menjadi seorang abadi beberapa waktu lalu. Namun, dia berani memberi dirinya sendiri gelar Kaisar Surgawi Tang Agung? Fastly Marshall menggelengkan kepalanya diam-diam. Dia hendak berbicara untuk memberi hormat kepada Nin Nether Swordmaster ketika matanya tanpa sengaja melirik Guyan Er di belakang. Apa? Ekspresi Fastly Marshall membeku. Pupil matanya tiba-tiba mengecil dan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat berikutnya, dia terhuyung mundur beberapa langkah, menunjuk dan menatap Guyan Er dengan wajah ketakutan. Guyan Er mengerutkan alisnya dalam-dalam karena dia tidak menyangka akan bertemu dengan mantan kenalannya di wilayah abadi terpencil ini. Melangkah maju, dia berkata dengan acuh tak acuh. Wah, anjingku di masa lalu ternyata telah menjadi dewa emas sempurna yang hikmat, ya? Kalau saja aku tahu sebelumnya hal seperti itu akan terjadi hari ini, aku seharusnya langsung membantaimu untuk menghemat waktu kita di sini. Wajah Fastly Marshall lebih buruk daripada menangis. Di tengah ekspresi bingung semua orang dari Nightwolf Clan dan Nin Nether Swordmaster di sekitarnya, dia terhuyung maju ke arah Guyan Er selangkah demi selangkah. Butiran keringat mengalir deras di dahi, wajah, dan lehernya. 10 meter jauhnya dari Guyan Er, dia berlutut di tanah dan dengan kuat membenturkan dahinya ke tanah dengan tergagap dengan ekspresi ketakutan. Kau, anak kecil ini benar-benar terkutuk. Orang ini tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orangmu. Kumohon maafkan kehidupan anjing anak kecil ini, aku mohon. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang, pandangan tak percaya memenuhi mata mereka. Di sisi lain, Nin Nether Swordmaster tampak sangat waspada dan badai dahsyat berkecamuk dalam hatinya. Perlu dicatat bahwa Fastly Marshall Nightwolf adalah seorang ahli emas abadi sempurna. Meskipun ia baru saja naik ke tahap emas abadi sempurna belum lama ini, mampu mencapai level ini berarti ia sendiri sangat kuat. Namun, seorang dewa emas sempurna yang bermartabat dan mempesona seperti itu tiba-tiba bertindak, seperti seekor anjing dan berlutut di depan Guyan Er dan dengan putus asa memohon belas kasihan? Apa artinya itu? Itu berarti wanita di sebelah Kaisar Surgawi Tang Agung benar-benar keberadaan yang sangat menakutkan. Guyan Er hanya melirik pria itu dengan acuh tak acuh. Kemudian dia menoleh ke Tang Xiu dan berkata dengan hormat. Guru, saat aku mengamuk di beberapa domain abadi, aku terlalu malas untuk membasmi semut, jadi aku menangkap beberapa orang kejam untuk melaksanakan keinginanku untuk memusnahkan orang-orang itu. Aku ingat bahwa bocahnya hanyalah seorang emas abadi yang remeh saat itu. Tuan? Fastly Marshall sangat ketakutan hingga dia hampir mengompol. Dulu, iblis wanita ini sangat kuat. Namun, dia malah memanggil Kaisar Langit Tang Agung ini sebagai gurunya? Astaga! Jadi, mereka sengaja menyembunyikan kekuatan mereka? Orang-orang sialan ini berpura-pura menjadi babi untuk memangsa harimau. Tang Xiu mengangguk pelan dan menatap Fastly Marshall Nightwolf yang berlutut di tanah.
Dia segera berpikir mendalam tentang cara menyelesaikan masalah ini. Identitas mereka sangat penting dan tidak boleh mudah diungkapkan. Guyan Er pernah mengatakan kepadanya bahwa, meskipun dia telah membunuh banyak orang saat dia mengamuk di dunia abadi, hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah muridnya. Dengan kata lain, orang ini tahu betapa mengerikannya Guyan Er dan karena itu, tidak bisa langsung menebak siapa dia sebenarnya melalui Guyan Er. Lebih jauh lagi, pria ini adalah dewa emas sempurna. Jika kedua belah pihak benar-benar bertindak sejauh itu dan akhirnya bentrok, pihaknya kemungkinan harus membayar harga yang sangat besar bahkan jika mereka menang. Kemudian, Tang Xiu menghela napas dan berkata, "Kau tahu, Yan Er, guru sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dulu kau begitu nakal dan membuat kekacauan di mana-mana dan aku tidak pernah mengekangmu. Tapi aku tidak akan membiarkanmu main-main lagi. Dia, bagaimanapun juga, dia pernah bekerja untukmu di masa lalu dan bukan musuh. Biarkan saja dia pergi." Guyan Er memahami maksudnya dan beralih ke Fastly Marshal lagi, berkata dengan acuh tak acuh. Apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan, juga apa yang harus dikatakan dan tidak boleh dikatakan, kau tahu betul tentang aturanku, bukan? Fastly Marshal Nightwolf tampak gembira dan mengangguk putus asa. Ya, si jelek ini akan dengan hormat menjalankan aturanmu. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan tidak akan pernah dilakukan, dan kata-kata yang tidak boleh keluar tidak boleh diungkapkan. Enyahlah dan kembali ke wilayahmu, kata Guyan Er, kau tidak boleh keluar lagi selama 1 abad ke depan. Ya, si jelek ini akan segera pergi. Fastly Marshal tampak bersyukur dan melambaikan lengan bajunya. Orang-orang yang tersisa dari klan Nightwolf meledak dan berubah menjadi kabut darah, terbunuh olehnya dalam sekejap. Pria itu sendiri tampaknya telah menumbuhkan lebih banyak kaki dan tidak sabar untuk melarikan diri dalam kesusahan ke kejauhan. Ninenether Swordmaster kini benar-benar terguncang. Tidak pernah sekalipun dalam mimpinya yang terliar ia berpikir bahwa seorang ahli emas abadi sempurna yang hikmat seperti Fastly Marshal Nightwolf akan begitu ketakutan sampai sejauh ini. Ia bahkan membunuh keturunannya sendiri hanya karena identitas pihak lain. Dia, betapa takutnya dia sebenarnya? Tang Xiu hanya bisa menggelengkan kepalanya diam-diam. Kemudian, dia menatap Ninenether Swordmaster dan tersenyum dan berkata, "Ah, aku malu kau harus melihat pemandangan seperti itu, saudara Ninenether." Ninenether Swordmaster menelan ludah pelan dan memaksakan senyum masam. Itu tidak bisa dihitung sebagai lelucon. Bahkan itu membuatku sedikit takut. Saudara Fastly Marshal Nightwolf, baik atau buruk, dia juga seorang dewa emas sempurna. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa dia, lupakan saja. Aku mengerti bahwa ada hal-hal yang tidak seharusnya dikatakan atau ditanyakan. Ngomong-ngomong, saudara Gretang, acara perjudianku tinggal kurang dari 3 bulan lagi, jadi kuharap aku bisa lebih mengandalkan bantuanmu. Jangan khawatir, Tang Xiu mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ninenether Swordmaster melirik Guyan Er lagi dan mengucapkan selamat tinggal sebelum pergi. Dia diam-diam menduga saat itu bahwa Guyan Er sengaja menyembunyikan kekuatannya. Selain karena alasan itu, bagaimana mungkin seorang emas abadi bisa memaksa seorang emas abadi sempurna ke keadaan ketakutan seperti itu? Pada saat ini, hanya kelompok Tang Xiu yang tersisa di sini. Tuan, apakah Anda ingin saya membunuh serigala malam bela diri luas itu? Tanya Guyan Er melalui transmisi suara. Apakah dia tahu identitas aslimu dan hubungan kita? Tanya Tang Xiu. Dia tahu jati diriku yang sebenarnya, tapi dia tidak tahu hubungan kita. Jawab Guyan Er. Jika dia tahu identitas aslimu, itu sudah menjadi masalah yang merepotkan. Tang Xiu berkata, orang lain mungkin tidak tahu hubungan kita, tetapi ada beberapa orang yang tahu, termasuk Kaisar Langit Tianji dan Iblis Bayangan Zhu Shou. Kita harus menyingkirkannya sebelum kita pergi. Kalau begitu, kita mungkin harus tinggal di sini lebih lama, jawab Guyan Er. Tang Xiu berpikir sejenak dan berkata, tidak perlu, aku sedang bersiap untuk berangkat ke Heavenly Net Domain Abadi dan aku akan kembali sebelum pertaruhan antara Ninenether Swordmaster dengan musuhnya. Apa sebenarnya yang akan kamu lakukan? Guyan Er bertanya dengan tergesa-gesa dengan ekspresi berubah.
Saya akan membeli petarung deathmatch lagi, kata Tang Xiu. Apakah kamu mungkin ingin membeli gladiator emas abadi sempurna? Secara kebetulan? Guyan Er bertanya. Kamu juga tahu bahwa setiap gladiator emas abadi sempurna sangat kuat, bukan? Apakah kita punya begitu banyak esensi kristal? Dulu, seorang gladiator emas abadi sempurna bisa dibeli dengan harga puluhan juta esensi kristal, kata Tang Xiu. Saat ini, aku punya banyak esensi kristal, cukup untuk membeli seorang gladiator emas abadi sempurna. Saat aku pergi ke Heavenly Net Domain abadi, aku akan mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak esensi kristal dan mencoba membeli beberapa gladiator emas abadi sempurna. Apakah saya harus menemani Anda ke sana, Tuan? Kalau tidak, saya tidak akan merasa tenang, kata Guyan Er. Jangan lupakan identitasku sebelumnya. Yan Er, kata Tang Xiu dengan tenang. Aku masih punya caraku sendiri untuk bertahan hidup karena aku bisa menjadi seorang Supreme. Selain itu, kau tidak bisa meninggalkan kota Raja Pengamatan Bulan untuk sementara waktu. Aku tahu orang itu jelas tidak sepenuhnya tenang dan dia pasti akan mengirim orang untuk mengawasimu. Kurasa, hanya jika kau tetap di kota Raja Pengamatan Bulan, orang itu bisa merasa tenang. Guyan Er mengangguk tanpa kata dan berkata, kalau begitu, kau harus membawa semua dewa emas itu bersamamu, Tuan. Tidak, aku hanya akan membawa Battle Peng dan 4 orang lainnya. Sisanya akan tinggal bersamamu, kata Tang Xiu. Bepergian dengan beberapa orang tidak akan mudah diperhatikan oleh orang lain, dan aku tidak akan berada dalam bahaya setelah aku membeli beberapa dewa emas sempurna saat itu. Tentang ini, Guyan Er masih ingin berdebat lebih lanjut. Namun, setelah melihat ekspresi tegas Tang Xiu, dia akhirnya tidak punya pilihan selain setuju. Tak lama kemudian, rombongan itu kembali ke kota Raja Pengamat Bulan. Setelah Tang Xiu, Guyan Er, dan yang lainnya masuk ke paviliun pengamatan bintang di bawah perhatian banyak orang, Tang Xiu membawa Battle Peng dan 4 dewa emas lainnya 2 hari kemudian dan pergi dengan tenang. Selain dewa emas tua dari paviliun pengamatan bintang, tidak ada seorang pun yang tahu tentang kepergiannya. Hanya ada satu domain abadi antara Kastil Hessen dan domain abadi Jaringan Surgawi. Kelompok Tang Xiu yang beranggotakan 6 orang hanya menghabiskan waktu seminggu sebelum mereka tiba di domain abadi Jaringan Surgawi. Meskipun mereka menemui beberapa masalah di sepanjang jalan, aura yang dilepaskan oleh Battle Peng dan yang lainnya mampu mengusir semua masalah dan dengan demikian menghindari pertempuran. Bab 1311, tidak seperti orang kaya. Domain abadi Jaring Surgawi. Wilayah itu adalah salah satu wilayah terluas dan dapat menduduki peringkat 50 wilayah teratas di seluruh dunia abadi, dan pemilik wilayah ini merupakan seorang ahli tahap supremasi. 18 daratan besar yang terpisah sejauh 1 juta kilometer satu sama lain membentuk tempat berkumpul yang berkembang pesat bagi semua lapisan masyarakat di alam semesta yang luas. Sekte-sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya dapat ditemukan di 18 daratan besar ini, tempat berbagai kekuatan baik dan jahat bercampur, menyebabkan kekuatan seseorang menjadi cara terbaik untuk bertahan hidup di tempat ini. Di daratan ke-16, terdapat beberapa arena narapidana, yang terbesar dari jenisnya, di wilayah sekitarnya, serta tempat paling kacau di seluruh domain abadi Jaring Surgawi. Bau uang yang kuat menyebar ke seluruh negeri, sementara pada saat yang sama, juga menghadirkan suasana kekerasan yang kental. Asal seseorang punya batu abadi, kristal abadi, esensi kristal, atau harta berharga lainnya, mereka akan bisa menikmati hidup bagaikan di surga, berdiri tegak di dataran tinggi dan memandang orang-orang miskin, siapapun mereka, sekalipun pihak lainnya adalah dewa emas. Ketika Tang Xiu membawa kelompok Dewa Emas Battle Peng melewati gerbang angkasa dan mendarat di daratan ini, dia menghabiskan cukup banyak batu abadi untuk membayar ongkos susunan teleportasi dan muncul di kota pusat daratan utama ini. Kota pusat sendiri memiliki Dewa Emas sempurna tahap akhir di pucuk pimpinan, dibantu oleh 4 Dewa Emas sempurna tahap awal dan pertengahan. Mereka jarang muncul di depan umum kecuali jika terjadi peristiwa besar di daratan utama ke-16. Dengan menunggangi pedang abadi mereka, kelompok Tang Xiu berputar mengelilingi batas kota pusat 2 kali sebelum akhirnya mendarat di gerbang arena narapidana. Lokasi itu sendiri menyerupai binatang hitam raksasa yang berbaring tengkurap di tanah dan menempati area yang luas dan ramai. Bahkan dengan penglihatannya yang dapat melihat sejauh 100.000 mil ke depan, Tang Xiu tidak dapat melihat titik akhir bangunan di luar gerbang depan, Master.
Kelompok Battle Peng yang beranggotakan 5 orang itu melihat plakat raksasa sepanjang 1000 meter dan lebar 200 meter dengan tulisan, Arena Narapidana, berwarna emas yang berkilauan di atasnya. Ekspresi mereka rumit. Itu adalah tempat yang paling mereka benci, tempat yang benar-benar tidak ingin mereka kunjungi lagi kecuali benar-benar diperlukan. Tang Xiu perlahan berbalik, memperhatikan ekspresi rumit di wajah kelima pria itu. Dia diam-diam mendesah dalam hati sebelum berkata, "Kalian telah melepaskan diri dari arena narapidana dengan kekuatan kalian sendiri. Kalian tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi kecuali aku terbunuh. Karena itu, kalian telah mengucapkan selamat tinggal pada kejadian itu. Kalian sekarang adalah tamu yang memiliki banyak kekayaan. Terlebih lagi, jika kalian belum melalui situasi hidup dan mati seperti itu di arena narapidana, apakah kalian sekarang akan memiliki tingkat kultivasi seperti itu? Ingatlah, semuanya memiliki dua sisi, tergantung pada pandangan dan persepsi kalian, dan pada aspek apa kalian melihatnya." Kelompok Battle Peng yang beranggotakan 5 orang saling berpandangan dan langsung mengangguk. Mereka selalu berpikir masa lalu yang tak tertahankan seperti itu sulit untuk direnungkan kembali dan memalukan. Namun, setelah diingatkan oleh Tang Xiu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka tidak ditempa dengan situasi hidup dan mati seperti itu di arena narapidana, mereka pasti tidak akan memiliki kekuatan abadi emas mereka saat ini. Mereka sekarang adalah orang-orang hebat. Meskipun mereka harus melalui siksaan seperti itu untuk mengasah diri, untuk mencapai prestasi seperti itu, mereka sering melewati perbatasan hidup dan mati berkali-kali. Apakah itu berbeda dari yang lain kecuali kenyataan bahwa kebebasan mereka dibatasi? Dalam sekejap, pencerahan itu mengubah kondisi pikiran mereka. Meskipun sulit bagi mereka untuk memahami kebenaran secara menyeluruh, paling tidak, mereka sekarang memiliki mentalitas yang harus dimiliki para ahli bahwa setiap kesengsaraan hanyalah proses penempaan hidup mereka. Bahaya apapun yang mungkin ditimbulkannya akan menjadi landasan yang menuntun pada jalan untuk menjadi lebih kuat. Tang Xiu memperhatikan kelima orang ini dan sangat menyadari sedikit perubahan pada aura mereka. Meskipun perubahan tersebut sangat samar, dia tahu mereka telah melepaskan semua simpul yang membebani pikiran mereka. Selama hati mereka teguh, mereka akhirnya akan memiliki secercah harapan untuk menerobos ke tahap abadi emas sempurna di masa depan. Ayo masuk. Tang Xiu mengangguk puas dan berbalik untuk memasuki gerbang arena narapidana. Ruang yang luas membuat tempat itu terasa seperti memasuki dunia baja. Di puncaknya, sekitar 10.000 meter di udara, desain mural yang diukir halus dan kristal lembut memancarkan cahaya putih susu, menerangi bagian dalam seperti matahari di siang hari. Di kedua sisi koridor lebar yang dekat dengan dinding baja terdapat patung burung dan binatang buas yang ganas dalam posisi agresif. Safir merah memancarkan cahaya sementara aroma manis cairan roh terpancar dari mulut burung yang indah dan patung binatang buas yang dengan sendirinya membentuk pemandangan yang indah. Di sisi patung di sebelah koridor, seorang pelayan cantik berdiri diam. Setiap kali ada tamu datang, dia maju dan menyambut mereka. Pelayan wanita itu bernama Qin Yu. Dulunya adalah seorang gadis yatim piatu yang dibesarkan oleh seorang wanita abadi yang suka menyendiri dan gagal dalam kesengsaraannya dan kehilangan jiwanya. Untuk menghidupi dirinya sendiri, Qin Yu akhirnya bergabung dengan arena narapidana setelah mendapat rekomendasi dari sahabat karibnya dan kemudian menjadi pelayan yang ramah. Baru-baru ini, kehidupan Qin Yu sangat sulit karena satu-satunya sahabat karibnya terluka parah setelah menyinggung tamu yang sombong dan merajalela. Untuk membeli obat penyembuh bagi temannya, dia tidak hanya menghabiskan semua batu abadi yang telah dia tabung selama lebih dari 10 tahun, tetapi dia juga berutang beberapa pinjaman berbunga tinggi dari beberapa rentenir. Bersambung ke episode 342. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.